Halo Sobat Pokepo, kembali lagi di podcast PPC Cabang Palopo. Kembali lagi bersama saya, host Rasidi, dan narasumber saya kali ini dari bagian kepesertaan Mbak Dirga Hayu. Bisa perkenalan dulu Mbak Dirga. Oke, terima kasih Mas Rasidi. Perkenalkan guys, saya Dirga Hayu. Biasanya kalau di kantor dipanggil Dirga. Saya saat ini sebagai Relation Officer dan petugas pemeriksa di bawah bagian kepesertaan KC Palopo. Oke, berarti RO itu berhubungan dengan badan usaha lah biasanya ya? Iya, benar Mas. Pekerja-pekerja. Iya, benar. Cocok nih Mbak Dirga. Kita di sini temanya mau mengangkat terkait kepesertaannya pekerja. Kan Mbak Dirga kan sebagai RO yang notabene-nya itu mengurusi kepesertaannya para pekerja. Iya. Terus termasuk juga PNS juga tuh Mbak Dirga ya. Nah, itu kalau semisalkan nih dari mandiri itu ke pekerja itu gimana Mbak Dirga untuk prosesnya? Oke, pengalihan dari peserta mandiri ya. Jadi sebagai RO dan petugas pemeriksa yang biasa kami dapati memang biasanya itu pengalihan peserta mandiri, terutama yang menunggak nih Mas Rasidi ke pekerja penerima upah. Jadi saat ini mereka sebenarnya sudah bekerja, tetapi masih terdaftar sebagai peserta mandiri yang membayar iuran. Secara regulasi kan itu sebenarnya tidak boleh, karena ada kewajiban dari pemberi kerja seharusnya untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi tanggung jawabnya. Nah, pengalihan kepesertaan mandiri ini itu seperti yang kita ketahui bahwa pengalihannya itu didaftarkan oleh PIC ataupun HRD dari badan usahanya. Oh, jadi dari HRD. Iya benar. Jadi bukan pesertanya sendiri yang melapor ke BPJS Kesehatan, tetapi melalui HRD perusahaan. Oh begitu. Iya. Jadi prosesnya itu bukan langsung ke kita. Iya, Jadi bukan. si pekerja ini harusnya melapor ke HRD. Iya. Dan HRD PIC itu yang biasanya tuh mengurus lah BPJS kesehatannya ya. Biasanya ada yang tanggung jawab HRD ataupun penanggung jawab yang diberikan wewenang untuk mendaftarkan. Oke. Nah, untuk perbedaannya sendiri nih Mbak Dirga, misalkan dari mandiri ke pekerja, Iya. itu apa sih keuntungannya lah untuk para pekerja dialihkan ke perusahaan? Iya. Kan kalau yang sebelumnya kalau mandiri kan biasanya kan emang perorangan gitu. Iya. Nah, kalau untuk pekerja sendiri gimana tuh? Iya, selain karena memang regulasinya bahwa pemberi kerja itu harus mendaftarkan pekerjanya, keuntungan bagi pesertanya sendiri adalah iuran lebih murah nih Mas Rasidi. Kalau di iuran peserta mandiri kan tergantung kelas. Betul. Jadi misalnya nih kelas 2 iurannya 100.000. Nah, 100.000 itu dikali berdasarkan berapa orang yang ada di kartu keluarga. Betul. Nah, kalau dia dialihkan ke tanggungan perusahaan, iurannya agak lebih ringan karena iurannya dipotong 1% dari gajinya. Nah, kalau untuk gaji itu sesuai dengan regulasi lagi ditetapkan bahwa batas bawah gaji adalah minimal UMP. Iya gitu. Jadi yang dihitung adalah 1% dari minimal UMP itu. Jadi iurannya agak lebih ringan. Nah, 1% ini si peserta bisa menanggung pasangan sampai 3 anak. Jadi kalau untuk tanggungan anak sebenarnya tidak ada batasan. Tetapi yang tidak mempengaruhi iuran adalah anak ke-1 sampai ke-3 yang belum mencapai usia 21 tahun. Nah, bagaimana seandainya ternyata si pekerja mempunyai lebih dari 3 anak. Nah, anak ke-4, ke-5-nya ini apakah didaftarkan peserta mandiri atau segmen peserta lain. Tapi kalau di badan usaha ada keuntungannya lagi. Anak ke-4 atau ke-5 dan seterusnya ini bisa didaftarkan sebagai tanggungan 1%. Jadi dia bisa dimasukkan ke dalam potongan gaji si pekerja tersebut. Ada batas umurnya ya kalau misalkan anak yang ditanggung sama pekerjanya. Ya, Oh iya. ya. Kalau batas umur, jadi untuk anak itu batas usianya adalah sampai dengan 21 tahun ataupun sampai dengan 25 tahun jika si anak ini masih kuliah ataupun sedang dalam sekolah, baik itu S1, S2 atau S3. Yang penting usianya belum sampai 25 tahun. Nah, persyaratannya sendiri untuk dinonaktifkan adalah mereka cukup melampirkan surat keterangan kuliah dari
begitu. Nah, kalau misalkan nih, kayak misalkan di kakak saya nih, saya pekerja, ada orang tua saya, Iya. ada adik saya, itu bisa nggak jadi tanggungan saya juga sebagai pekerja? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi anak keempat, kelima dan seterusnya itu bisa dimasukkan sebagai tanggungan karyawan sebagai iuran tambahan 1%. Nah, selain anak keempat, kelima dan seterusnya ini, orang tua, mertua pun boleh dimasukkan sebagai tanggungan pekerja. Tapi dengan syarat pekerja ini bersedia dipotong iurannya 1%. Jadi Mas Rasidi bukan 1% untuk 4 orang ya, bukan ya. Jadi setiap 1% untuk 1 jiwa. Jadi misalnya si pekerja ini mau menanggung 2 orang tuanya, ayah dan ibu, berarti yang dipotong adalah 2%. Gitu. Nah itu ada itunya nggak, ada persyaratan ya, formulirnya kan, misalkan yang untuk menanggung 1% itu. Iya, iya. Jadi kalau untuk persyaratan penambahan anggota keluarga iuran tambahan ini tetap dilaporkan melalui HRD. Jadi si pekerjanya boleh melapor ke HRD-nya, bilang ingin mendaftarkan orang tuanya atau mertuanya. Nanti ada formulir yang biasanya kami berikan ke HRD untuk diisi. Formulir itu diserahkan ke BPJS Kesehatan. Karena saat ini untuk penambahan anggota keluarga 1% itu belum diakomodir di sistemnya khusus badan usaha itu. Iya. Oh, tapi badan usaha berarti sudah ada aplikasi juga ya untuk Iya, benar. untuk para pekerjanya. Iya, benar. Jadi HRD ini tidak perlu repot-repot nih Mas Resti, datang antri di kantor kan ya. Sekarang kan sudah era digital nih. Iya, jadi BPJS Kesehatan pun punya program sendiri, punya aplikasi sendiri yang dikeluarkan khusus untuk PIC badan usaha, namanya Edabu. Namanya Edabu. Iya. Jadi cukup mudah lah untuk PIC juga untuk benar. BPJS-nya para pekerja. Iya, di zaman sekarang siapa lagi yang mau Betul. datang ke kantor kan ya Mas Rizky, di antri lama-lama. Oke Mbak Dirga, Iya. tadi kan sudah dijelaskan ya, pekerja itu hanya dipotong 1%. Benar. Nah, kalau untuk si badan usahanya sendiri nih Mbak Dirga, Oke. gimana tuh? Maksudnya biar para pekerja juga tahu kan, dia juga berapa yang ditanggung Iuran. sama Iya. perusahaan. Iya. Coba Mbak Dirga jelaskan. Iya, oke. Jadi kalau terkait iuran dari pekerja penerima upah ya, jadi kalau khususnya badan usaha ya, jadi untuk iurannya itu totalnya adalah 5% dari gaji. Jadi pembagiannya adalah 4% itu menjadi beban pemberi kerja atau perusahaan. Jadi 1% adalah beban karyawan. Jadi memang karena pemberi kerja ini merupakan sebagai penanggung jawab, artinya mereka dibebankan lebih banyak di iurannya Mas Rasidi gitu. Oh begitu. Jadi gitu guys. Jadi total tuh 5% lah ya. 5% iya. Jadi kalau total 5% bukan pekerja yang menanggung 5%. Kalau misalnya ada yang motong Bapak Ibu pekerja, boleh nih mengecek daftar gajinya kan. Betul. Ya, slip gajinya. Kalau misalnya iurannya dipotong lebih dari 1%, berartinya harus dilaporkan nih, karena itu sudah tidak sesuai dengan regulasi. Oh begitu. Iya. Oke, selanjutnya nih Mbak Dirga. Mbak Dirga kan sebagai relationship officer dan petugas pemeriksa tadi saya dengar ya. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari petugas pemeriksa sendiri nih Mbak Dirga nih, adakah case-case maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari badan usaha yang Mbak Dirga ingat lah, misalnya yang banyak dikeluhkan lah. Iya, benar. Atau Mbak Dirga juga bisa nih sharing-sharing terkait petugas pemeriksa. Iya, oke. Jadi sebenarnya relationship officer dan petugas pemeriksa ini dua kepribadian yang berbeda. Jadi kalau di RO kami harus menjaga hubungan yang baik, harus bermanis-manis ya dengan HRD. Iya. Tapi kalau di petugas pemeriksa kami harus menjalankan semuanya secara regulasi. Nah, biasanya yang kami dapati ketika kami melakukan proses pemeriksaan adalah si pekerjanya menolak untuk didaftarkan ke tanggungan perusahaan. Kenapa menolak? Padahal kan banyak keuntungan. Lebih ringan kan ya? Iya. Biasanya yang menolak itu sebelum kebanyakan adalah peserta penerima bantuan iuran Mas Rasidi, yang mereka sudah mereka sudah nyaman lah dapat tanggungan selama ini lah. dibayarkan oleh pemerintah. Jadi mereka enggan mengeluarkan, padahal tapi kebanyakan yang seperti itu ketika kami melakukan sosialisasi, kami jelaskan iurannya sebenarnya cuma 34.000 ya, kalau dasar UMP saat ini 34.000, mereka akhirnya mau beralih ke Udah 34.000. Iya, Naik kelas 2. Naik kelas 2, nanggung satu suami dan keluarga. iya, benar kan, lebih murah kan? Lebih murah. Iya. Jadi gitu guys, keuntungannya dari dialihkannya ke pekerja. Iya. Mungkin ada gak pesan-pesan lah udah dari Mbak Dirga untuk badan usaha atau para pekerja di luar sana lah, untuk penutup kita nih.
Saya yang menutup ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau di sini sebagai petugas, sebagai relation officer dan petugas pemeriksa ya. Jadi kalau hubungan kami khususnya di KC Palopo ini, hubungan kami dengan HRD itu sudah sangat lumayan baik. Bagi Iya, existing. iya. Jarang kami dapati HRD yang komunikasinya tidak baik dengan kami. Jadi semuanya seperti sebagai RO kita sebenarnya harus bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Betul. dengan sebenarnya hanya itu yang dibutuhkan. Betul. Iya, Bagus nih RO ini. Iya, makanya dari awal masuk sampai dengan saat ini sudah 1 dekade RO terus, Mas. Capek kan ya? Iya. Palopo RO. RO terus kita. Oke, pesan saya untuk seluruh semua HRD yang ada di bawah naungan KC Palopo, jadi jangan lupa membayar iuran tepat waktu Bapak Ibu. Jangan lupa selalu untuk mengupdate data pekerja anggota keluarga, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa si pekerja ini bisa menanggung pasangan sampai dengan 3 anaknya. Dan jangan lupa untuk selalu mengupdate data gaji, karena data gaji termasuk dalam penyampaian data yang dinyatakan kepatuhan dalam BPJS Kesehatan. Nah, untuk para pekerja, jadi Bapak Ibu sebenarnya mempunyai hak untuk didaftarkan sebagai tanggungan perusahaan di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi jangan Bapak Ibu menolak untuk dialihkan, karena ini merupakan hak yang menjadi kepesertaan Bapak Ibu selama menjadi bekerja. Nah, keuntungannya iurannya lebih murah lebih murah yang Bapak Ibu tanggung. Bapak Ibu bisa menanggung anggota keluarga maupun anggota keluarga tambahan. Mungkin gitu Mas Rasidi. Gitu. Jadi gitu guys. Jadi untuk para pekerja di luar sana jangan malah menolak. Iya. Jadi seharusnya ya itu kan hak kalian. Sebenarnya Iya. hak kalian untuk diterima dari badan usaha, dari perusahaan, karena 4% loh ditanggung sama perusahaan. Jadi kalau misalkan kalian tetap jadi PBI atau tetap mandiri ya rugi. Iya, benar kan? Jadi itu untuk sobat-sobat Pokepo. Mungkin itu aja Mbak Dirga Iya, untuk siap. podcast kita hari ini. Untuk para sobat Pokepo, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-nya Makan Jam. Sampai bertemu di podcast kita lain hari.